Shalom, selamat pagi. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Amin. Sungguh hari ini adalah hari yang luar biasa, kita bisa berbakti bersama pagi hari ini. Ya, walaupun ya bukan hal yang biasa kita ibadah melalui streaming ya, melalui video. Tapi saya percaya semua boleh menikmati ibadah yang indah bersama Tuhan. Amin. Ibadah yang luar biasa. Terus kita alami ya, dalam keadaan apapun, kondisi apapun hari-hari ini, tetap kita bersemangat untuk tetap memuji Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih di pagi hari ini. Kami boleh mengadakan ibadah yang luar biasa, di mana kami boleh melalui tayangan video ini, kami boleh bersama-sama dengan segenap sidang jemaat Gereja Kristen Pantekosta Yerusalem Tangerang menikmati ibadah bersama Tuhan melalui siaran video. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, dalam keadaan apapun, kami tetap boleh memiliki persekutuan yang indah bersama dengan Engkau, bersama dengan saudara-saudara kami yang lain. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tetap sama di tempat dimanapun kami berada. Roh Kudus yang menyertai kami semua, dan kami boleh bersama-sama beribadah di hari Minggu yang penuh berkat ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap kita katakan amin. Diberi kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk, mari sama-sama kita nyanyikan satu pujian ini. Kita mau naikkan pujian yang luar biasa pagi hari ini. Yuk, mari semua. Haleluya. Shalala, Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. mari semua, shalala, shalalalalala, Saya cinta Yesus. mari semua, Shalalalalala, Yesus cinta saya. semua. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Katakan semua, Tapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. shalala, mari semua. Shalalalalala, Amin. saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi, mari semua. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Katakan semua, Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar ya, janji. semua. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi, Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. tetapi Tuhan Yesus, Tuhan Yesusku, Dia pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. shalala, mari semua. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalala, mari semua. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya, haleluya.
luar biasa. Yesus yang begitu mengasihi kita. Dan kita juga mengasihi Tuhan Yesus semua. Amin. Ya, sebentar kita akan persiapkan diri. Ya, kita akan menikmati penyembahan kepada Tuhan. Ya, mari lebih lagi kita mau buka hati kita masuk hadirat Tuhan dengan penuh penyembahan. Mari buka diri kita, rendahkan hati kita, rendahkan diri kita di depan tahtanya yang maha kudus. Nyanyikan dengan sepenuh hati, dengan penuh penyerahan diri kepada Dia. Oh, betapa hatiku Tuhan, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Ya, terima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau yang mengasihi kami Tuhan. Kau memilikiku, Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih. berterima kasih Yesus. Amin. Kau mengasihiku, Kau yang mengasihi kami semua Tuhan. Kau memilikiku. Mari semua sama-sama, hanya ini Tuhan persembahan. Mari bawa persembahan hidup kita, bawa hidup kita kepada Tuhan. Jiwa dan Segenap tubuh jiwa raga kita, ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. mari sidang jemaat Tuhan, nyanyikan lebih sungguh lagi. Betapa hatiku, Betapa hatiku oh, kami haus akan Engkau Tuhan pagi hari ini. berterima kasih. Kami datang dengan ucapan syukur kepadamu. Kau mengasihiku, Kau yang mengasihi kami, gereja-Mu Tuhan. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Tanpaku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. hanya ini Tuhan, ya Tuhan. Inilah kami Tuhan. Terimalah Tuhan persembahan umat-Mu. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini, mari semua sidang jemaat Tuhan lebih lagi. Ini Tuhan persembahanku, Dengan sepenuh hati persembahkan hidupmu bagi jiwa dan raga, jiwa dan raga kita. ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku.
sekali lagi, hanya ini Tuhan. Mari lebih lagi, hanya ini Tuhan. Persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan. Dengarlah, Persembahanku, oh Yesus, pakailah pakai hidupku gereja sebagai alatmu. seumur hidupku. Pakailah kami semua Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakai hidup kami Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sebab Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Mari naikkan mazmur, naikkan pujian bagi Dia. Pakai setiap kami Sebab Dia Tuhan. Raja dan Pakai Tuhan. setiap kami Tuhan. Namanya ditinggikan, namanya diagungkan, nama Yesus dimasyurkan. Atas gerejanya, atas umat-umatnya, mari sembah Dia, sembah Dia, sembah, sembah Dia. Pakai setiap kami Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kuasamu Yesus besar. Tuhan. Dia Raja atas umatnya, Dia yang setia, Dia yang tak pernah tinggalkan, Dia yang perkasa, Allah penyambung kita, kota benteng keselamatan, perlindungan, batu karang yang Apapun teguh. keadaannya Tuhan, kami mau terus Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan. Kami mau terus Tuhan Kau pakai kami Tuhan. sembah. Apapun Mari keadaan saat gereja ini, Tuhan, kami mau terus puji Tuhan. dan Kami sembah mau terus Dia. menjadi pelayan-Mu yang setia Tuhan. Bermazmurlah bagi Dia, masyurkan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah kami semua. Kami buka hati kami untuk pemberitaan firman-Mu. Segala dakwaan, segala keberatan di hati, segala pikiran-pikiran yang menentang akan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kami patahkan di dalam nama Yesus. Pagi hari ini hati kami boleh terbuka, pikiran kami boleh terbuka, dan pemberitaan firman Tuhan boleh kami alami. Kami boleh dengar, kami boleh terima, dan boleh tertanam di dalam hati kami. Dan kami boleh bagikan kepada orang-orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.
Ya, shalom. Selamat pagi semuanya. Kita bersuka cita hari ini karena di dalam keterbatasan tempat, jarak, tetapi kita semua tetap bisa beribadah kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka firman Tuhan, saudaraku, untuk kita tahu apa yang Tuhan kehendaki hari-hari ini. Ketika kita semua banyak waktu di rumah, ya, untuk bekerja, untuk belajar, dan untuk beribadah. Dan hari ini, saat ini ketika kita beribadah bersama-sama kepada Tuhan, mari kita buka firman Tuhan. Kita baca di 2 Tawari 7, saudaraku. Kita mau baca mulai ayat ke-13 sampai ayat yang ke-15. Yuk kita baca, 1, 2, 3. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Dari ayat 13 kita ambil yang paling akhir, saudaraku. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Hari-hari ini, saudaraku, ada penyakit yang sedang melanda negeri kita, bahkan banyak negara. Penyakit sampar itu apa? Penyakit menular yang menjadi wabah, yang menular dengan cepat. Ya. Buat kita orang percaya, saudaraku, apapun yang terjadi di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Kita tahu selalu ada maksud Tuhan di dalam setiap perkara. Buat kita orang beriman, biarlah kita perhatikan ayat 14. Kalau situasi hari-hari ini terjadi, apa bagian kami Tuhan? Apa respon kami yang Engkau harapkan Tuhan? Dan ayat ini mengatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalannya yang jahat. Maka aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin, saudaraku. Ada 4 perkara yang Tuhan minta kita lakukan sama-sama sebagai jemaatnya, sebagai gerejanya yang Tuhan katakan inilah gereja yang tidak akan dapat dikalahkan oleh alam maut adalah saudara dan saya. Amin, saudaraku. Apa tugas kita? Yang pertama Tuhan katakan, biarlah engkau merendahkan diri. Biarlah engkau berdoa. Yang ketiga, cari wajah Tuhan. Yang keempat, berbalik dari jalan yang jahat. Ini panggilan buat gereja. Buat kita semua, saudaraku. Ini waktunya, saya boleh beri judul hari ini adalah quality time. Waktu yang berkualitas bersama Tuhan. Amin. Ketika kita banyak di rumah hari-hari ini, bukan dipakai bengong, bukan dipakai ngelamun, bukan dipakai untuk banyak nonton ini dan itu, atau bergosip ya, atau kita pakai buat jalan-jalan, saudaraku, bukan. Bukan dipakai buat liburan, buat cari hiburan di sana sini, bukan. Tapi ini waktu di mana kita beri waktu terbaik. Amin. Waktu terbaik. Karena kemarin-kemarin kita banyak alasan. Aduh Tuhan sibuknya luar biasa. Kesono kesini ya. Warawiri ya. Wirawiri. Begitu saudaraku. Enggak ada waktu untuk kita membawa hati kita dan merendahkan diri kita kepada Tuhan. Inilah waktu terbaik itu. Hari-hari ini. Mari rendahkan diri kita berdoa. Cari wajah Tuhan. Kita berseru kepada Dia, Tuhan, inilah saya. Tuhan,
inilah kami. Satu keluarga, saudaraku, mungkin kita sudah jarang ya dengan pasangan, dengan anak-anak kita berdoa bersama. Pakai waktu sekarang ini, saudaraku, boleh pagi-pagi, boleh siang, boleh sore, boleh malam, terserah. Tapi ambil waktu dan berkata, Tuhan, inilah kami, umat-Mu. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami mencari wajah-Mu, Tuhan. Apa Tuhan yang Engkau mau untuk kami perbuat? Apa yang salah dalam hidup kami selama ini? Mungkin kami abai, mungkin kami lupakan, mungkin kami cuek urusan-urusan lain yang rohani kami lewatin. Kami pikirin terus yang jasmani, kami pikirin terus kenyamanan diri. Tapi inilah waktunya, saudaraku. Kita nggak tahu memang berapa lama ya, tapi paling tidak 2 minggu ini, saudaraku. Mari membawa diri kita, membawa pasangan suami istri, dan kalau bisa kalau ada anak-anak di rumah, kita ajak anak-anak kita berkumpul, merendahkan diri, berdoa, cari wajah Tuhan, dan kalau Roh Kudus menyatakan kepada kita apa yang kita lewati selama ini, apa yang kita lupakan, kita abai selama ini, maka kita berkata kepada Tuhan, oh Tuhan, ampunilah kami, ampunilah saya. Hari ini hati saya mau berbalik kepadamu, Tuhan. Kami mau menyatakan Engkaulah Tuhan Raja dalam hidup kami. Mungkin selama ini mulut kami mengatakan Engkau Raja, tetapi hati kami tidak terpaut kepadamu. Mungkin selama ini kami lebih memikirkan kerjaan, lebih memikirkan uang, lebih memikirkan banyak hal, saudaraku. Tapi biarlah hari-hari ini kita mau berseru kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Karena Mazmur 51 ayat 17 mengatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tak akan kau pandang hina. Inilah hati yang rendah, inilah hati yang mau berbalik, inilah hati saudaraku yang lembut. Ya, ketika Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, saudaraku, mungkin kau naikkan pujian penyembahan. Ya, engkau merenungkan firman Tuhan. Lalu ada perkataan yang menyentuh hatimu, ada lagu yang menyentuh hatimu, dan engkau remuk di sana. Mengatakan, Tuhan, inilah saya di dalam kelemahan, di dalam kekurangan. Tapi saya mau, Tuhan, saya mau berkenan kepadamu, Tuhan. Saya mau dipulihkan, Tuhan. Mungkin kau perlu pemulihan hari-hari ini. Bukan saja kita berdoa bagi Indonesia, bagi kota Tangerang, tapi mungkin Tuhan berbicara kepada hatimu, ada sesuatu di dalam dirimu yang harus dipulihkan. Mungkin keluargamu juga harus dipulihkan hari-hari ini. Maka mari kita beri biar Roh Kudus bekerja. Buat pribadi kita, buat keluarga, bahkan buat kota kita. Amin. Saudaraku, mari kita baca Ibrani 4. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Jangan takut datang sama Tuhan, ya. Jangan takut karena Tuhan kita adalah imam besar yang kita punya. Itu diungkapkan di ayat sebelumnya, ya. Di ayat 15 dikatakan sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Mungkin kita merasa ada kelemahan hari-hari ini. Apakah tubuhmu lemah? Apakah jiwamu lemah? Apakah keadaan rohani engkau rasakan, oh Tuhan, aku sedang lemah. Apapun kelemahan yang kita alami hari-hari ini, saudaraku, jangan takut. Karena imam besar kita dapat merasakan. Amin. Haleluya. Kita punya imam besar, bukan pribadi yang jauh, yang tidak dapat kita dekati, bukan. Dia imam besar yang rendah hati, yang berbelas kasih, yang berkemurahan.
Ya, jadi hari-hari ini mari dekat kepada Dia. Ayat 16 mengatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Saudaraku, hari-hari ini kita butuh pertolongan Tuhan. Setiap keluarga butuh pertolongan Tuhan. Setiap pribadi butuh pertolongan Tuhan. Bangsa kita butuh pertolongan Tuhan. Bahkan kota kita Tangerang juga lagi butuh pertolongan Tuhan. Saya merasakan tidak ada di antara kita yang tidak butuh pertolongan Tuhan. Mari dengarkan firman yang mengatakan hari ini. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Oh saudaraku, hari ini Tuhan menantikan kita datang. Dia menanti siapa umatku yang mau datang mendekat. Yang mungkin sudah menjauh, tapi dia rindu mendekat. Tuhan sedang duduk di tahta kasih karunia-Nya. Amin saudaraku. Engkau percaya dia menanti kita. Dia tahu kelemahan kita. Dia mau tolong kita. Tapi maukah kita datang kepada Dia, merendahkan hati kita, membawa semua permohonan kita untuk Dia berikan pertolongan. Mari datang penuh keberanian. Amin. Katakan satu dengan yang lain. Mari datang penuh keberanian. Haleluya. Itu yang Tuhan mau. Karena tahta kasih karunia limpah dengan segala pertolongan. Amin saudaraku. Haleluya. Kita tidak kekurangan. Supaya kita menerima rahmat. Namanya rahmat itu saudaraku penuh dengan kemurahan. Penuh dengan kasih karunia. Bukan karena kebaikan kita. Jadi gimana caranya saya yang sedang lemah disuruh datang dengan berani untuk terima rahmat. Kayaknya hati saya gimana ya kalau baru saya melakukan hal-hal yang hebat kan disuruh datang sama Tuhan kayaknya enak, enjoy. Tapi kalau saya habis melupakan Tuhan, habis melupakan firman, terus disuruh datang dengan berani, rasanya gimana ya? Oh saudaraku, kita perlu kenal Tuhan kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang melihat apa kebaikan-kebaikanmu selama ini. Amin. Tuhan kita Tuhan yang melihat hati. Siapa yang hatinya remuk? Siapa yang hatinya butuh pertolongan? Maka Tuhan siap memberikan pertolongan penuh rahmat, penuh kebaikan, penuh belas kasihan. Amin, saudaraku. Jadi seperti apapun kita hari-hari yang lalu, kita mau datang penuh keberanian karena Tuhan kita memang memerlukan hati kita mau datang. Ya, maka kita akan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Tuhan tidak pernah terlambat menolong engkau, menolong saya, menolong Indonesia, menolong Tangerang ini saudaraku. Walaupun kesannya, kelihatannya terlambat. Tapi Dia sesungguhnya Tuhan yang selalu tepat waktu menolong kita semua. Amin. Haleluya. Ayat yang lain kita mau baca saudaraku, Yesaya 30. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amin, saudaraku. Tadi dikatakan, ayo datang dengan penuh keberanian. Maka Dia akan limpahkan rahmat-Nya, kasih karunia-Nya yang menolong kita. Lalu saudaraku, apa yang harus kita lakukan sesudah itu? Tetaplah dengan hati yang bertobat. Tetaplah kita menantikan Tuhan. Tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Jadi imani setelah kita akui kelemahan, kealpaan kita. Kita datang penuh keberanian, mengharapkan pertolongan Tuhan. Setelah itu saudaraku, tinggal tenang.
beriman percaya. Amin. Hari-hari ini kalau kita enggak jaga hati, saudaraku, banyak berita-berita yang membingungkan. Banyak berita yang bikin hati kita kecut. Banyak berita yang bikin iman kita goyang. Betul saudaraku? Makanya lebih banyak merenungkan firman. Ya, jauh lebih banyak merenungkan firman. Karena ketika kita renungkan firman, iman itu selalu muncul. Iman itu selalu bekerja. Ya, dan ayat ini mengatakan dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amin, saudaraku, anak-anak Tuhan, umat kerajaannya, kita perlu mengambil sikap tenang dan diam. Bukannya diam pasif, tapi diam di dalam iman kita kepada Tuhan. Bukankah tadi kita sudah datang kepada tahta kasih karunia-Nya? Amin, saudaraku, di tahta kasih karunia-Nya setelah kita memohon kepada Dia untuk pertolongannya datang, setelah itu apa? Tinggal diam di dalam iman kita, maka engkau diselamatkan. Kita sudah berdoa mungkin, Tuhan tolong saya, jangan sampai saya kena ini ya, virus ini, jangan sampai keluarga saya kena virus ini. Kita mohon sama Tuhan, kita minta sama Tuhan, kita doakan mungkin teman kita, saudara kita, ya komunitas kita, umat Tuhan dan sebagainya, orang-orang saudaraku, mungkin warga di Tangerang sini, entah di RT saudara atau apa saja saudaraku. Setelah itu tinggal tenang, berita apapun, tinggal tenang dan percaya, maka engkau akan diselamatkan. Amin, saudaraku. Kalau kita stres tidak menolong, ya. Tubuh kita aja akan drop kalau kita stres. Betul, saudaraku? Kita harus jaga tubuh kita sehat, jiwa kita tenang, roh kita, saudaraku, terus bergelora di dalam Tuhan Yesus. Mari kita baca satu ayat terakhir. Yesaya 38. Yesaya 38 ayat ke-16. 1, 2, 3 kita baca sama-sama. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Haleluya. Oh, ayat ini sudah ada di dalam Alkitab. Berarti ayat ini janji Tuhan kepada umat-umatnya. Jadi tinggallah tenang dan percaya. Biar roh kita ditenangkan Tuhan. Di mana roh kita bisa tenang? Ketika kita dekat dengan Tuhan. Di dalam pujian dan penyembahan. Di dalam bersaat teduh. Merenungkan firman. Itu semua menghasilkan ketenangan dalam roh kita. Amin, saudaraku. Kepanikan dunia itu cukup sampai di kuping. Cukup sampai di mata. Ya, tapi dia tidak kita biarkan masuk, merasuk pikiran, perasaan, keinginan-keinginan, dan lebih jauh lagi merasuk ke dalam roh kita. Jangan biarkan. Tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, di dalam worship, di dalam pujian, maka roh kita sedang ditenangkan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau di orang di rumahmu sekarang ada yang ketakutan, berlebihan, saudara ajak dia worship. Ajak dia, yuk sama-sama kita nyanyi lagu rohani. Engkau bisa buka YouTube, engkau bisa, mungkin ada yang bisa main gitar. Mulai mainkan gitarmu, kumpul sama-sama, daripada ngegosip, daripada buka-buka semua berita yang membuat kita deg-degan, saudaraku. Lebih baik worship, puji Tuhan. Sembah Tuhan, lebih lagi puji Tuhan, sembah Tuhan. Saya percaya rohmu Tuhan buat tenang.
Amin. Karena roh itu bukan bagian kita. Roh itu bagian Roh Kudus untuk mengerjakannya. Kita tinggal beri diri kita. Roh Kudus, kerjakanlah rohku. Maka dia bekerja, memberikan ketenangan. Amin, saudara-saudara. Kemudian, buatlah aku sehat. Apanya nih? Setelah roh, apanya yang Tuhan mau sehatkan? Jiwa kita. Pikiran kita dibikin sehat. Perasaan kita dibikin sehat. Keinginan-keinginan kita juga dibikin sehat. Itu langkah kedua yang Roh Kudus mau kerjakan di dalam kita. Jadi kita enggak ketakutan. Kita enggak panik. Ya, yang bisa bikin sakit kepala itu saudaraku. Ya, bikin kita wah enggak tenang deh. Mikirin ini dan itu, saya percaya ada pergumulan-pergumulan dari segi ekonomi, dari segi penghasilan, ya. Saudaraku, apalagi buat jemaat atau orang-orang yang kerja harian untuk dapatkan keuntungan hari itu. Besok lagi kerja untuk keuntungan hari itu. Mungkin sudah mulai ketakutan. Saudaraku, kalau seperti ini apa yang dapat kita lakukan? Mari tenang teduh di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkaulah yang sanggup menenangkan rohku. Hanya ketika roh kita tenang, kita bisa berdoa. Betul saudaraku? Coba kalau pikirannya lagi kalut, nggak bisa berdoa, nggak bisa konsen. Padahal ini waktunya kita membangun waktu yang berkualitas bersama dengan Tuhan Yesus. Karena itu saudaraku, kalau yang pertama Tuhan sanggup tenangkan roh kita. Yang kedua, dia sanggup sehatkan pikiran, jiwa kita. Maka yang ketiga, yang di luar adalah tubuh kita, Tuhan kasih sembuh. Amin. Enggak dikit-dikit sakit kepala, enggak dikit-dikit jadi langsung mahnya kambuh karena stres, saudaraku, ya. Enggak sedikit-sedikit mengeluh, saudaraku, kayaknya kok nih badan dari atas sampai bawah enggak enak. Sebetulnya itu karena stres, saudaraku. Memikirkan berita-berita, memikirkan masa depan, gimana nih, ya. Nanti berapa bulan lagi anak-anak udah harus sekolah, gimana nih, cukup enggak nih, bisa enggak nih. Oh saudaraku, pikiran kita terbatas, perasaan kita terbatas. Tapi Tuhan janji, kalau engkau mau datang mendekat kepadaku, aku beri rohmu tenang, jiwamu sehat, dan tubuhmu sembuh. Amin. Haleluya. Itulah janji firman Tuhan buat kita semua. Jadi apa yang dapat kita lakukan? Mari datang kepada Tuhan. Mari tinggikan dia, sembah dia, beriman sungguh-sungguh kepada dia. Inilah waktu kita dilatih oleh Tuhan. Jemaat GKPY, ya, tahun lalu kita banyak sudah diajar untuk kita bersaat teduh supaya dapat makan makanan rohani sendiri. Betul saudaraku? Nah, hari-hari begini nih, ya, seperti sekarang kita terbatas oleh waktu, nggak bisa ketemu. Saudaraku, semua jemaat, apakah sudah bisa makan sendiri? Kalau materinya saudaraku, ya, dari warta kita bisa saudara dapatkan itu, ya. Kita pasti share itu, besok akan di-share warta untuk minggu depan. Saudara yang nggak bisa dapatkan cetakannya, saudara bisa dapatkan itu di Facebook saudara. Jadi makanan harian saudara Senin sampai Sabtu, minggu depannya juga Senin sampai Sabtu terus ada. Saudara tinggal makan. Amin saudaraku, pujian penyembahan. Saudara juga sudah dilatih. Ayo ini waktunya kita praktek di rumah masing-masing. Saya harapkan bapak-bapak, engkau imam dalam keluarga. Mari jadilah imam di rumah tanggamu. Ajak istri, anak-anak, bahkan cucumu untuk sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Betul-betul ini waktunya kita dilatih. Seperti moto kita berkata, tahun ini, tahun kita jadi terlatih dan tahun kita siap sedia. Ternyata waktunya cepat sekali ya. Baru Januari kita buat moto itu, sekarang bulan Maret sudah kita ini betul-betul digeber ini ya istilahnya ya. Betul-betul Tuhan
Dipelonco kali begitu istilahnya ya, dipelonco ini kita ini sama Roh Kudus ini. Ayo setiap orang di rumah tangganya masing-masing, bisa nggak engkau makan firman sendiri, bisa nggak engkau puji sembah sendiri, paling banyak paling banter sama keluarga. Bersyukur kalau saudara sekeluarga semua ya sudah jadi anak Tuhan, satu gereja apalagi. Tetapi saya tahu ada yang cuma sendiri-sendiri. Kuatlah engkau walaupun sendiri. Kalau enggak kuat, WA aja, cari PKSmu, cari ketua komisi, mau cari saya juga boleh saudaraku. Pokoknya kita hanya terpisahkan oleh jarak saja hari-hari ini. Roh kita satu, amin. Roh kita bersatu bersama-sama. Kita sepenanggungan hari-hari ini ya. Mari kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Mari kita mengucap syukur untuk waktu yang sekarang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Dan mari naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita saudaraku. Kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi ada PR saudaraku ya. Untuk 1 minggu ini dari Senin sampai Sabtu saudaraku, PR untuk dilakukan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Kalau bisa kita lakukan setiap hari, puji nama Tuhan. Oh haleluya. Mari buka hati kita. Kita datang sama-sama kepada Tuhan Yesus. Saudara, engkau tidak sendirian. Jangan merasa sendiri. Ada umatnya bersama-sama dengan engkau. Mari semua. Haleluya. Mataku, Oh mata kami Tuhan, tertuju padamu. Haleluya. Segenap hidupku Ya Bapa, ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, kami percaya ada rencanamu Tuhan. untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu Mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan, mata kami tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku Oh ampuni kami Bapa. ku serahkan Di waktu yang lalu kami terlalu sibuk dengan urusan kami sendiri. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan Kerajaanmu ya kerajaan-Mu. Ku mau
kepadamu. Tidak lagi menuruti apa yang kami mau, tetapi turut kehendak-Mu, turut kehendak-Mu, menyenangkan hatiku. Ku mau selalu kepada kehendak-Mu Tuhan, kepada kerajaan-Mu Tuhan. Bagi jiwa-jiwa, bagi jiwa-jiwa yang Amin. Roh-Mu bekerja di antara kami Tuhan, umat-Mu. Kami tahu Engkau sedang menantikan hati kami. Engkau menanti hati kami yang mau berkata, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, bukan kehendak-Ku lagi. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Maka kami percaya Tuhan, Engkau dengar seruan kami umat-umat-Mu, baik yang di GKPY bahkan seluruh umat-Mu Tuhan yang ada di Indonesia ini Bapa. Kami berseru kepadamu, kami berseru kepadamu. Hari-hari ini Roh Kudus berbicaralah lebih lagi kepada umat-Mu, memanggil kami Tuhan, untuk kami boleh ada di posisi di mana Engkau mau ya Tuhan Yesus. Buatlah kami berbalik kepadamu. Kami mau Tuhan. Ini respon hati kami pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Di tengah-tengah situasi ini kami menyadari ada maksud-Mu Tuhan, dan Kau sedang memanggil kami. Biarlah Kau dapati hati kami semua berbalik kepadamu dalam nama Yesus. Biarlah pencerahan terjadi, biarlah pewahyuan terjadi ketika kami merenungkan firman-Mu hari-hari ini. Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Oh, biarlah hati kami remuk hancur di hadapan-Mu, dan mau Tuhan turut serta di dalam rencana kekal-Mu di akhir zaman ini. Mari kita berdoa saudara-saudara, karena doa-Mu dan doa saya dinantikan oleh Bapa Surgawi. Mari dengan berani hati kita datang ke tata kasih karunia Tuhan, karena Dia mengampuni setiap dosa kesalahan kita.
apa yang engkau akui pagi hari ini, ketahuilah Tuhan mengampuni engkau. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus, pengampunannya bekerja, pengampunannya Amin. bekerja. Mari luaskan hati kita Ya. terus berbalik hanya kepada Dia, tertuju hanya kepada Dia. Dan kita naikkan doa kita buat negeri kita, buat kota kita. Tuhan, Engkau tahu yang terjadi. Ada wabah penyakit Tuhan di Indonesia, bahkan di kota kami, kota yang kami kasihi, Tangerang ini Bapa, kota dan kabupaten ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sanggup menghentikan wabah ini. Engkau sanggup menyembuhkan masyarakat kami. Engkau sanggup ya Tuhan. Kami percaya Engkau lakukan itu ketika kami umat-Mu berbalik kepadamu, meminta kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia-Mu bekerja, rahmat-Mu yang baru bekerja, memberikan pertolongan ya Tuhan, buat Jakarta, buat Jabodetabek ini Tuhan, bahkan kota-kota lain di Indonesia ini Tuhan. Engkau sanggup, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, keluarga-keluarga Engkau beri ketenangan, keluarga-keluarga Engkau beri kesehatan, beri kesembuhan, beri ya Tuhan kedekatan kepadamu. Bawa hati kami lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya melewati wabah ini Tuhan, ketika semua keadaan dipulihkan Tuhan, kami mau bergerak sesuai kehendak-Mu, melakukan pekerjaan-Mu, kerajaan-Mu Tuhan. Kami tinggikan, kami perhitungkan baik-baik dalam hidup kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Maka saudara-saudara, sebentar terimalah berkat dari Allah Bapa, Haleluya. berkat kasih karunia yang tak terhingga, tiap-tiap hari dicurahkannya bagimu untuk menyediakan apa yang engkau betul butuhkan dan untuk memberikan kepadamu ketenangan. Roh Tuhan Yesus terus bekerja. Darah-Mu Tuhan melayakkan setiap kami umat-Mu. Basuhan-Mu Tuhan di dalam darah-Mu memerdekakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus terus bekerja, memulihkan, 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 memulihkan keadaan kami, keadaan keluarga kami, keadaan kota kami, keadaan gereja-Mu ya Tuhan, keadaan bangsa kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan umat-umatnya. Haleluya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kasih Yesus, terima kasih Yesus. Mari angkat tangan kita ke hadirat Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan-Nya. Terima kasih ya Bapa untuk ibadah yang luar biasa melalui saluran channel YouTube ini Tuhan. Semua sidang jemaat ini berkati Tuhan. Dan bagi para pendengar, para penonton semua juga Tuhan, mereka yang melihat acara ini boleh diberkati, hidupnya boleh dipulihkan, hidupnya boleh dimenangkan. Oh Bapa, kami mengucap syukur, puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi-Mu. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa minggu yang akan datang di
ibadah yang sama melalui channel YouTube. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi. Shalom.